Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas komposit ya, sedikit komposit, kemudian saham yang beberapa minggu ke belakang sangat viral ya, sangat banyak yang membahas, yaitu GoTo, Gojek, Tokopedia ya. Saya juga akan membahas untuk GoTo, apakah kenaikan hari ini, kalau teman-teman cek ya, saham GoTo hari ini mengalami kenaikan, apakah ini menjadi tanda awal GoTo ada perbalikan arah? Buat teman-teman yang masih nyangkut di atas atau yang belum punya, apakah bisa averaging down sekarang atau entry di level sekarang? Pastikan teman-teman tonton ya video ini sampai selesai. Buat teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang kami sampaikan melalui video-video yang kami buat bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua. Buat kawan-kawan, saya harap kondisinya masih dalam kondisi baik ya. Kemudian portofolionya bisa growth dan tetap hasilkan cuan. Oke, tanpa berpanjang lebar, kita langsung masuk ke pembahasan. Untuk yang pertama saya bahas adalah komposit. Seperti yang tadi saya singgung di awal bahwa komposit hari ini mengalami kenaikan 1,13% ke level 6.810. Apakah komposit ini sudah kembali ke level 6.800, level supportnya 6.800? Perlu konfirmasi lebih lanjut ya. Tetapi kalau dilihat dari 2 hari sebelumnya ya, kenaikan kemarin itu technical rebound. Kemudian hari ini kenaikannya karena ada sentimen dari bursa Amerika ya yang hijau, kemudian regional mayoritas hijau, jadi IHSG juga didukung hijau seperti itu. Tinggal teman-teman lihat apakah besok IHSG-nya akan mampu breakout dari level 6.800 atau tidak. Kalau seandainya dia tidak mampu, maka dia meretest area resist dan konfirmasi area resistnya ini cukup kuat, seperti itu. Tetapi kalau kompositnya mampu breakout dari level 6.800, maka dia kembali berada di area level support, seperti itu. Ya, kemana arah pergerakannya tergantung indeks kita. Seperti itu. Semoga bursa Amerika cenderungnya mengalami kenaikan ya, sambil menunggu dari apakah The Fed akan menaikkan tingkat suku bunganya lagi atau tidak. Oke, kita lanjut ke saham GoTo ya, Gojek, Tokopedia. Nah, saham ini sangat banyak dibicarakan beberapa minggu atau beberapa hari yang lalu karena ARB berjilid-jilid, kalau tidak salah itu 11 hari berturut-turut untuk GoTo ya. Dan hari ini kalau teman-teman cek, GoTo hari ini mengalami tidak ARB, malah mengalami kenaikan hampir 15% ke level psikologis 100. Apakah ini technical rebound sementara? Apakah ini awal dari perbalikan arah? Perlu konfirmasi lebih lanjut ya. Cuman dari pandangan saya, untuk awal ini hanya technical rebound sementara. Nah, kenapa saya bisa bilang seperti itu? Saya akan jelaskan ya bertahap. Seperti itu ya. Untuk yang pertama, kita lihat di sini trennya ya. Kalau saya buatkan dinamis trendline-nya dengan menghubungkan 2 titik terluar minimal, itu jelas dalam fase downtrend. Itu sudah jelas ya. Saya sempat singgung pembahasan GoTo ya di beberapa video ya. Jelas ini masih downtrend. Didukung apa? Garis EMA 50 ini masih mengarah ke bawah ya. EMA 50-nya ada di 182, 184 di area sana. Kemudian yang cukup menarik adalah hari ini volumenya cukup tinggi dibandingkan ketika ARB ataupun koreksi-koreksi sebelumnya, volumenya hari ini spike. Nah, ini apakah konfirmasi dia akan reversal, perbalikan arah ya, atau karena beberapa hari ARB atau 11 hari berturut-turut ARB sehingga para holdernya atau pemegangnya ini memanfaatkan untuk keluar, jadi volumenya meningkat seperti itu. Nah, kita nanti pastikan ke broker summary-nya ya. Untuk garis MACD jelas masih mengarah ke bawah, jelas ini menunjukkan ada distribusi atau tekanan jualnya cukup tinggi.
ya. Jadi karena dinamis trendline-nya belum patah, fasenya masih downtrend, kemudian volumenya cukup tinggi, garis MACD masih mengarah ke bawah ya, seperti itu. Nah, untuk memastikan saya coba cekkan broker summary-nya melalui Hodge ya, atau Mirai. Ini memudahkan teman-teman untuk melihat foreign flow-nya ya. Saya di sini melihat foreign flow-nya ya. Kalau untuk broker summary-nya ini harian ya, satu hari. Ini jelas masih fase distribusi MYU ya. Ini cukup tinggi, 50 juta lotan ya. Seperti itu, jadi distribusi buangan barangnya cukup tinggi seperti itu. Nah, yang menarik atau yang mendukung dari analisa saya sebelumnya yaitu kenaikan hari ini hanya technical rebound sementara adalah kenaikan hari ini disertai dengan net sell asing yang cukup besar. Kalau teman-teman lihat ya, ketika dia buy itu rata-rata kecil ya. Di sini buy, kemudian net sell-nya juga relatif kecil, tetapi hari ini dia net sell dalam jumlah besar ya, 348 seperti itu. Jadi ini cukup besar untuk net sell saham ya, seperti itu. Jadi ini konfirmasi apa? Ada keinginan dari asing ya, di sini pemegang saham asing itu untuk jualan ya, seperti itu. Nah, jualannya ini secara logika adalah kalau dia menjual semuanya tetapi tidak ada yang nampung ya, tidak ada yang beli, maka harganya akan turun. Nah, kenapa bisa jualan tinggi atau net sell-nya banyak? Karena memanfaatkan technical rebound sementara. Karena beberapa hari atau 11 hari ARB terjadi pantulan, otomatis yang tadinya berpikir, oh mungkin bisa manfaatkan ya untuk dead cat bond ya, ambil di bawah, kemudian untuk jual lebih tinggi sedikit, kemudian out ya, manfaatkan itu. Atau scalpingan ya, volatilitasnya cukup tinggi hari ini, jadi pasti dimanfaatkan untuk copet seperti itu. Dan asing juga memanfaatkan untuk keluar. Terbukti hari ini tanggal 13 Desember net sell-nya cukup besar seperti itu. Ini saya fokusnya di sini untuk foreign flow ya. Nah, sekarang saya coba cekkan di sini. Bagaimana untuk broker summary-nya keseluruhan? Apakah distribusi? Saya coba di iPod ya. Ini saya coba cekkan ketika dia mulai ARB ya, tanggal 1. Anggap aja tanggal 1 Desember, awal Desember ya. Dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 13 dengan value net, ini jelas ada bongkaran barang atau buangan barang cukup besar distribusi ya. Yang jual siapa? Yang bongkar siapa? Ada YU, CC, BB, XL, dan NI ya, seperti itu. Jadi YU ini jelas asing ya, asing buang barang, CC, BB, XL, NI. Kemudian yang nampung siapa? Teman-teman bisa cek di sini. Ada KI ya, YP, PD, ZP, XC. Yang familiar adalah YP ya, YP, Mirai, PD, Import, XC, Ajaib ya, jelas ini mayoritas retail. Jadi YP, PD, ZP, XC ya, itu kebanyakan retail ambil atau manfaatkan spekulasi buy seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya bagaimana? Tadi kan sudah dinamis trendline-nya belum patah ya, masih fase downtrend, kemudian garis EMA 50 juga fasenya atau mengarah ke bawah, didukung garis MACD yang masih mengarah ke bawah. Kemudian volume hari ini cukup spike, cukup tinggi, dan kalau dilihat broker summary-nya jelas asing distribusi cukup besar ya, net sell cukup besar. Ini dijadikan manfaat atau dimanfaatkan untuk keluar dari saham GoTo seperti itu. Kemudian kalau saya cekkan broker summary-nya dari awal dia ARB ya, tanggal 1 Desember sampai dengan sekarang, ini distribusi dan yang nampung atau yang banyak beli itu kebanyakan ya, mayoritas broker-broker retail. Jadi mungkin retail berpikiran bahwa oh saham GoTo ini relatif murah nih, sudah turun cukup dalam ya, kemudian
mungkin bisa manfaatkan akumulasi di daerah bawah kemudian dibawa naik ke atas, ya seperti itu. Apakah bisa jadi seperti itu? Akum di daerah bawah kemudian hold nanti akan naik, mungkin bisa, tetapi perlu konfirmasi lebih lanjut. Kenapa? Kalau teman-teman langsung entry di posisi sekarang tanpa melihat analisanya, ya, tanpa melihat teknikalnya, kemudian broker summary-nya, takutnya teman-teman nanti beli saham GoTo sekarang kemudian merah, ya, mengalami koreksi beberapa kali ARB misalnya, teman-teman bingung, ya, teman-teman tidak tahu apa yang harus dilakukan, seperti itu. Kalau teman-teman merasa bahwa secara fundamental, ya, misalnya secara fundamental bahwa kinerjanya membaik gini, atau mendukung dari saham GoTo, teman-teman bisa untuk entry karena investasi jangka panjang, ya, seperti itu. Tetapi kalau saya lihat secara GoTo fundamental dia mengalami kerugian. Kalau ngomong profit and loss, ya, dia rugi, seperti itu. Jadi dari prinsipnya aja, atau dari prinsip tipe dari usahanya, dia tidak mencari profit sebesar-besarnya untuk periode dalam waktu dekat, ya. Dia lebih banyak atau lebih mengejar bahwa growth atau pertumbuhannya yang lebih besar, sehingga sistemnya atau orientasinya berbeda. Kalau yang seperti misalnya BBCA, BBCA kan profitable, ya, karena dia kinerjanya bagus dan tetap konsisten menghasilkan laba, maka value investing atau fundamental teman-teman bisa cek, ya, karena dia growth dan profitable, seperti itu. Nah, untuk GoTo, kalau seandainya teman-teman berprinsip yang sama, fundamental di GoTo, posisinya untuk GoTo masih rugi, ya. Kemudian kalau teman-teman cek e-commerce, ya, buka beli, ya, rata-rata kalau e-commerce itu bakar duit karena dia mengejar pertumbuhan yang besar, seperti itu. Dan kalau bilang fundamental di sini, teman-teman sebenarnya agak kurang cocok, ya, menurut saya, koreksi if I wrong, ya. Kalau secara fundamental teman-teman lihat per laporan keuangannya, kemungkinan teman-teman agak kurang sesuai. Tetapi kalau teman-teman berinvestasi di saham GoTo untuk, ya, ini penilaian saya, kalau teman-teman spekulasi buy atau investasi di saham GoTo karena melihat value, ya, future value-nya atau masa depannya, mungkin bisa. Kenapa? Mungkin tidak akan perform dalam waktu dekat, tetapi beberapa tahun ke depan ketika ekosistemnya sudah terbentuk, ya, dan mulai bisnisnya mulai ke yang orientasinya adalah profitable, itu mungkin bisa perlahan-lahan kinerjanya akan membaik dan menghasilkan laba, seperti itu. Jadi value-nya itu adalah in the future atau masa depan. Nah, pertanyaannya adalah kapan dan berapa lama teman-teman akan hold saham ini. Kalau untuk teman-teman yang punya dana dingin, invest jangka panjang, ya, kalau seandainya intinya dananya benar-benar dingin, ya, super dingin, dan teman-teman adalah orang yang sabar, teman-teman mungkin bisa spekulasi buy mumpung di harga murah, seperti itu, lagi di diskon besar. Tetapi kalau teman-teman pakai dananya yang relatif tidak dingin, kemudian segmennya atau targetnya adalah dalam 1-2 tahun ke depan, kemungkinan agak berat kalau teman-teman mengincar saham-saham seperti GoTo, ya. Bukan saya underestimate ke GoTo, bukan. Tetapi belajar dari bursa Amerika, dari yang setipe dengan kinerjanya GoTo atau e-commerce-nya seperti ini, ya, ekosistemnya seperti ini, itu kebanyakan adalah bakar uang untuk tambahkan profitable-nya, growth-nya, ya, nambahkan growth-nya, kejar growth-nya, kemudian ketika sudah terbentuk dan dia stabil growth-nya, dia mulai beralih yang tadinya bakar uang, kemudian mulai
profitable ya, mulai ambil profit seperti itu, membangun ekosistemnya supaya lini bisnisnya bisa menghasilkan profit seperti itu. Sekali lagi ya, waktu atau time frame-nya mungkin berbeda, tergantung ke teman-teman semua. So far kalau menurut saya, karena saya tipikalnya adalah bukan yang sabar untuk jangka yang lebih panjang ya, untuk invest mungkin saya akan lihat fundamentalnya yang cukup jelas, yang benar-benar sudah profitable dan sudah terbukti secara historical, maka itu lebih layak menurut saya untuk invest ya, seperti itu. Nah, buat teman-teman yang mungkin sekarang nyangkut di daerah atas, apa yang harus dilakukan? Kalau teman-teman pakai uang dingin ya, teman-teman pakai uang dingin dan alasannya adalah untuk investasi pada waktu di awal-awal, itu tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Kemungkinan untuk GoTo di listing itu kemungkinan kecil sekali ya, kecil sekali. Nah, kemudian apakah teman-teman mendengar bahwa mungkin GoTo ini akan terjadi ke gocap 50? Mungkin saja ya, mungkin saja. Tetapi kalau teman-teman lihat bobot porsi dari GoTo di IHSG itu cukup besar ya. Kemudian image atau value yang ingin ditampilkan GoTo itu juga akan berpengaruh. Kenapa? Kalau saham e-commerce dengan IPO terbesar itu dijadikan gocap, dijadikan 50, maka image-nya akan turun drastis seperti itu ya. Jadi kemungkinan jadi gocap menurut saya relatif kecil ya, relatif kecil, tapi masih ada, tapi relatif kecil. Jadi teman-teman, apakah bisa entry nanti di 50? Ya, tidak ada yang tahu. Tetapi so far untuk sekarang memang fasenya downtrend. Buat teman-teman yang sudah punya di daerah atas, sebaiknya memang cut loss dulu untuk amankan profit. Tetapi amankan modal. Tetapi kalau sampai di sekarang masih belum keluar di saham GoTo ya, masih hold, dan time frame-nya teman-teman untuk jangka lebih panjang, saran saya hold saja. Mungkin dalam beberapa bulan atau tahun depan ya, mungkin ada perbalikan arah ya, seperti itu. Jadi teman-teman bisa sabar, tunggu ada pantulan seperti itu. Karena efeknya kemungkinan adalah asing karena jualan, kemudian pemegang saham yang sudah ada itu mau jual supaya jadikan uang ya, jadikan uang, kemudian tunggu kembali saham GoTo ini di daerah bawah seperti itu ya, seperti itu. Nah, buat teman-teman yang belum punya, apakah bisa entry posisi sekarang? Kalau teman-teman investasi tadi sudah dijelaskan ya, tergantung time frame. Tetapi kalau teman-teman manfaatkan untuk technical rebound sementara atau secara teknikal entry di sekarang, lebih baik saran saya adalah cari saham yang lain yang jelas masih uptrend atau minimal sideways. Kenapa? Resiko atau opportunity dia mengalami koreksi lanjutan itu jauh lebih besar, karena teman-teman bisa bayangkan, teman-teman beli tapi asing mau jual barang segitu banyak. Apakah saham ini bisa naik? Menurut saya berat. Kenapa? Ketika dia naik beberapa tick, ada overnya ditebelin. Naik beberapa, over ditebelin. Kira-kira bisa rally? Atau bisa naik? Seperti itu. Ya, jadi cukup clear. Ini sharing saja buat teman-teman, sedikit gambaran buat teman-teman yang masih bingung untuk saham GoTo, karena saya juga di sini tidak berkepentingan ya. Saya tidak punya saham GoTo ya. Saya tidak punya saham GoTo, tapi saya hanya memberikan masukan dari sisi pandangan saya. Benar-benar dari analisa teknikal, tidak ada kepentingan untuk bisa jualan atau misalnya waktunya entry seperti itu ya. Jadi tolong teman-teman pahami. Semoga melalui video ini saya bisa berkontribusi, memberikan manfaat buat teman-teman semua ya. Seperti itu. Feel free for comment ya. Kalau buat teman-teman yang masih bingung atau tidak sependapat, feel free for comment. Kita saling bertukar pikiran ya, seperti itu. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir ya. Saya sampai jumpa di